Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas besar 2 saya, mata kuliah pengetahuan bahan teknik, yang bertema Collaborative Governance of the Ceramic Industry in Purwakarta, Indonesia, yaitu tata kolaborasi industri keramik di Purwakarta, Indonesia. Oke, kita lanjut masuk ke selanjutnya. Latar belakang. Industri keramik telah berhasil menembus pasar internasional seperti Korea Selatan dan Polandia. Merupakan indikasi dari potensi di pasar internasional. Situasi ini baik kesempatan dan tantangan peluang karena produk telah diterima di pasar internasional. Dan tantangan karena industri bersaing di pasar domestik dan internasional, di sisi lain memerlukan dukungan dan kerjasama dari instansi terkait melalui kolaborasi. Apa sih kolaborasi itu? Kolaborasi adalah bentuk interaksi dan terkait melalui proses sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan membantu satu sama lain, memahami satu sama lain, kegiatan, dan membangun kesepakatan tentang masalah atau menciptakan solusi yang tepat untuk mempromosikan nilai-nilai bersama. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, mengapa kolaborasi tidak efektif? Dan yang kedua, bagaimana tata kolaboratif terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan kolaborasi efektif dalam industri keramik. Ya, selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini, penelitian ini menggunakan metode survei yang memperkerjakan kuesioner sebagai alat pengumpul data dasar. Metode survei explanatory yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dengan mengambil sampel dari satu populasi. Digunakan untuk menentukan deskripsi dan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, informasi dari sebagai populasi itu secara empiris dan langsung dikumpulkan dari tempat kejadian untuk memahami pendapat dari beberapa populasi yang dipelajari. Selanjutnya, masuk ke analisa kesiapan. Skor rata-rata adalah 3-48, yang cukup tinggi dalam arti bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan untuk berkolaborasi menunjukkan indeks kesiapan yang tinggi. Komitmen, kedimensian, tujuan yang sama yang memerlukan faktor utama dalam memulai kolaborasi. Memperoleh rata-rata tertinggi. Komitmen adalah janji dari setiap pemangku. Kepentingan untuk berniat untuk penjaga dan melaksanakan kerjasama. Itu adalah sebuah arti komitmen. Dan selanjutnya, hasil penelitian kesimpulan. 1. Ada beberapa penelitian kesimpulannya, diantaranya kesiapan indeks menunjukkan nilai yang tinggi, menunjukkan bahwa stakeholder siap untuk berkolaborasi. Yang kedua, indeks ketersediaan tinggi didukung oleh komitmen untuk tujuan yang sama tinggi. Temuan ini menunjukkan kesadaran kebutuhan dalam bentuk sikap dan tindakan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Namun, setiap pengrajin memiliki kebebasan independen, tetapi dalam menghadapi persaingan dengan produk sejenis dari luar negeri, saling ketergantungan dibuat dengan sesama pengrajin lainnya. Dan yang ketiga, meskipun tergantung pada satu sama lain, diperlukan sifat sisa-sisa kemerdekaan pengrajin yang dapat dilihat dari berbagai informasi rendah. Jadi, walaupun tergantung pada satu sama lain, itu diperlukan pengrajin-pengrajin yang lainnya yang dapat dilihat dari berbagai informasi. Oke, selanjutnya mungkin cukup sampai sini yang bisa saya jelaskan dalam PPT saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.